Yang kok arwah bari sampah kita. Ngopi, ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak TKR-nya ada berapa orang? Hadir, Pak. Ageng Catur Ulun ya? Iya, Pak. Baru ada satu. Teman-temannya pada mana? Masuk Kaling, Pak. Masuk. Dikabarin dulu teman-temannya. Ini Praja Dwi Hanggara. Coba kalau yang merasa anak TKR, hands up, tangan ke atas. Untuk yang TKR, mic-nya dibuka aja. Untuk yang TKR, mic-nya dibuka aja. Untuk kelas lain boleh keluar dulu, kalau enggak boleh di-mute. Rafli Wahyu, TKR bukan? TKJ, Pak. Oh, TKJ. Untuk yang selain TKR, boleh di-mute dulu. Nah, untuk anak-anak TKR, silakan mikrofonnya dibuka ya. Supriyadi ini, Pak. TKR. Supriyadi. Ya. Mau dimulai aja apa nunggu yang lainnya? Jadi kalau nunggu berarti kehabisan waktu ya. Soalnya kan ini kan cuma dikasih 30 menit. Mulai aja. Ya, sambil mulai aja Pak, gimana? Mulai aja. Nah, yang bahas tentang kopling kan, Pak? Tentang kopling berarti kan ya. Kan kalau minggu sebelumnya kan tentang keseluruhan ya, gambaran umum KIKD-nya. Nah, untuk minggu ini kita fokus tentang materi kopling. Mohon maaf ya, minggu sebelumnya itu sebenarnya bukan nggak hadir, cuma ada salah salah paham antara saya sama Pak Andihanya. Kan tadinya kan jadwalnya Pak Andiha, nah ternyata Pak Andihanya itu rapat minggu kemarin ya. Berarti ini untuk minggu sekarang ini berarti masih di materi awal ya, tentang kopling. Kan kelas 2 kan pernah dijelaskan ya di workshop dia tentang kopling tuh. Dari fungsi, cara kerja, prinsip dasarnya masih ingat nggak? Supri sama Nur Fauzianto. Masih ingat nggak? Apa tuh fungsinya?
Dari di buku ada kayaknya. Kita ini aja ya, maksudnya belajarnya diskusi aja ya. Ya, jangan terlalu serius, ya santai aja, relax gitu tuh. Kayak yang di bengkel tuh. Nah, kan yang sudah yang di bengkel itu saya kan pernah menjelaskan kalau fungsi kopling itu fungsinya untuk memutus dan menghubungkan dari putaran engine ke roda kan ya. Nah, prinsip dasarnya kayak gitu. Nah, di sini kan ada gambarnya nih dari silinder pegas atau master silindernya. Nah, master silinder ini kan fungsinya untuk apa? Kemarin tuh untuk mengubah energi mekanik ya. Energi mekanik itu berarti dari kita ya, kan injakan kaki. Yang kita ukur-ukur tuh pedal gasnya tuh. Oh iya. Bukan pedal gas, pedal kopling. Itu kan kita kan injakan pakai tenaga kita ya, tenaga mekanik itu tuh, tenaga gerak. Kemudian sama si silinder pelepas atau master silinder ini fungsinya untuk bukan ini gambarnya. Ada lagi. Bukan ini, ada yang kemarin. Apa yang saya kirim itu, Teh? Nah, ini salah gambar ya, ternyata salah kirim. Jadi nggak apa-apa. Jadi kan dari pedal gas itu nanti diubah oleh master silinder. Ini bukan master silinder. Master silinder itu di mobil itu fungsinya untuk mengubah energi mekanik dari kita menjadi tenaga hidrolik. Kemudian dari master silinder itu dihubungkan ke silinder pelepas ini ya. Release master gitu. Nah, si silinder pelepas ini fungsinya kebalikan dari yang master silinder untuk mengubah energi hidrolis menjadi energi mekanik lagi. Nah, kemudian energi mekanik ini dimanfaatkan oleh garpu pelepas untuk mendorong bantalan. Ya, ini bantalan. Gang. Ini ada kesalahan teknis ya. Kalian kelas 11 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, sorry. Jadi dikira mah kalian tuh kelas 12 gitu tuh. Makanya saya tadi ngungkit yang di bengkel kan ya. Ngungkit yang di bengkel. Iya Pak, belum pernah Pak. Iya. Ada salah ini, ada salah miskom. Jadi ini mau dilanjutin apa gimana? Dilanjutin aja ya, berarti di jam 10 itu bukan lagi materi saya, nanti ganti ke PMKR. Nah, diulang ya. Sorry. Berarti diulang lagi ya? Diulang lagi, sorry. Nah, tadi berarti ini bener-bener dari awal lagi ya? Bener-bener dari awal lagi. Sorry. Nah, jadi ya biar gampangnya gini nih. Biar kalian paham tentang kopling nih. Tahu fungsinya. Si Supri ini kan contoh, Supri punya motor kopling nggak? Kalau nggak pernah pakai motor kopling nggak? Pernah ya. Nah,
kalau Supri nyalain motor kopling, nah terus Supri ini masukin gigi tapi tanpa melepas kopling, apa yang terjadi? Indat mati kan ya, kayak ada yang ngedorong gitu tuh. Iya. Ya, kayak ada yang ngedorong, set mati. Nah, terus kita asumsikan perjalanan Supri dari rumah ke sekolah ya. Nah, asumsinya gini. Pagi-pagi Supri kan manasin motor nih, 5 menit 10 menit. Sembari siap-siap ya. Terus kemudian udah siap ke sekolah nih. Udah siap ke sekolah. Itu yang ada lagunya, yang ada musiknya di mute dulu nggak apa ya? Nah, kemudian Supri ini udah siap ke sekolah nih, naik motor, otomatis koplingnya ditarik kan ya? Koplingnya ditarik biar tidak terjadi apa tadi? Sendatan, kalau enggak motor mati ya. Jingklak. Iya, kayak tiba-tiba ada yang ngedorong ngedadak gitu tuh ya. Yang urat lah. Iya. Nah, itu tuh kenapa kalau si koplingnya nggak ditarik, motornya bisa langsung mati, terus kayak ada yang ngedorong mendadak gitu tuh. Nah, itu tuh hubungan dari mesinnya gitu tuh. Hubungan dari mesin langsung ke roda. Karena koplingnya tidak ditarik, maka di situ tidak ada pemutusan putaran. Pemutusan putaran dari engine-nya gitu. Ya. Kemudian Supri ini berangkat ya. Berarti tarik kopling, masukin gigi 1, lepas secara perlahan, berangkat. Ya. Naik sampai gigi 4. Kemudian di situ si Supri ini melihat lampu merah. Lampu merah otomatis dengan ancang-ancang insting kita kan ya, jarak sekitar 100 meteran, kita kan nurunin gigi nih. Ya. Nurunin gigi. Nah, apakah nurunin gigi ini kopling tidak ditarik? Ditarik nggak menurut kalian? Ditarik kan ya? Kalau kalau tidak ditarik ngejiplak lagi ya, mati lagi ya. Maka itu ditarik, ditarik. Dan turunin gigi. Ya, sampai netral kan ya. Ya, sampai netral. Di lampu merah dilepas lagi juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian lampu hijau lagi nih. Otomatis koplingnya ditarik lagi kan, nggak langsung masuk gigi lagi kan ya? Iya. Ya, nggak masuk gigi lagi. Terus kemudian ya jalan lagi sampai ke sekolah. Nah, dari kejadian itu kan jelas sekali ya kalau fungsi kopling itu untuk memutus dan menghubungkan ketika gigi itu dipindahkan kan ya. Nah, berarti fungsi kopling itu dasarnya itu untuk memutus dan menghubungkan. Kemudian kita fungsi secara komponen ya, fungsi secara komponen. Fungsi secara komponen berarti kalau di motor kita asumsinya di motor dulu ya, karena sekarang Zoom, karena kalian kenalnya di motor, maka di motor dulu, di mobil nanti kalau di sekolah praktek. Berarti di sini kalian tarik tuas kopling ya, tuas kopling. Tarik tuas kopling itu berarti pakai tenaga kita kan ya? Iya. Pakai tenaga kita. Maka itu namanya energi mekanik. Kemudian kalau di mobil itu ada namanya master cylinder. Master cylinder. Yang tadi saya jelaskan ya. Master cylinder itu fungsinya untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolis. Ya, energi hidrolis. Kemudian lanjut ke di sini. Di sini silinder pelepas. Silinder pelepas itu berarti rilis master. Fungsinya itu kebalikan dari master silinder. Mengubah energi hidrolis menjadi energi mekanik ya. Kemudian di sini ada namanya garpu pelepas atau release valve. Garpu pelepas ini fungsinya untuk mendorong bantalan pelepas ini. Kemudian bantalan pelepas mendorong pegas diafragma yang di sini nih. Ini ada pegas diafragma kan ya. Ini cover
Ini cover kopling. Jadi dia ini si bantalan pelepas ini langsung ke pegas diafragma. Ya, jadi pegas diafragma itu kalau didorong itu posisinya bakal ngebuka, ngebuka gitu. Yang posisinya kayak gini. Ini contoh pegas diafragma yang di sini ya, yang di situ tuh. Kemudian ini bantalan pelepasnya. Kalau bantalan pelepasnya mendorong pegas diafragma ini, maka pegas diafragma ini ngebuka. Ya, ketika pegas diafragma ngebuka, maka di situ ada terjadi pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan dari apa? Dari engine. Ya, ini tutup kopling ini berarti covernya, cover kopling, cover clutch atau clutch cover. Kemudian di sini ada plat penekan. Ya, plat penekan. Plat penekan itu fungsinya untuk apa? Dia sebagai penampang penerima putaran dari engine-nya. Ya, penampangnya dia tuh, penampang penerima energinya. Kemudian komponen selanjutnya itu plat kopling. Nah, plat kopling di sini ini berupa kanvas. Kalau di rem itu kanvas rem ya. Di sini kanvas kopling. Sama aja. Fungsi plat kopling ini jadi ketika tadi kita melepas ya, ketika kita tadi melepas tuas koplingnya, maka bantalan pelepas tadi yang menekan pegas diafragma akan mundur, ketarik, maka dia pegas diafragma menekan plat kopling ini. Plat penekan akan menempel ke plat kopling ya, sehingga terjadi gesekan. Terjadi gesekan, kemudian plat kopling ini melanjutkan lagi ke flywheel atau roda gila. Roda gila di situ berarti putaran dari engine-nya. Jadi ketika kalian melepas tuas kopling, maka plat kopling ini menggesek flywheel, ya, kemudian bergesekan lagi dengan plat penekan, maka di situ putaran dari engine terhubung ke roda. Ya, ulangi sekali lagi ya, berarti dari tuas kopling. Kalau di mobil pedal kopling. Dari pedal kopling ini dia untuk meneruskan energi dari kita ya, berarti energi mekanik. Jadi ketika kita menarik tuas itu energi mekanik. Ya. Kemudian energi mekanik itu diubah oleh master cylinder jadi energi hidrolis. Nah, jadi energi hidrolis. Kemudian Pak, kenapa ada silinder pelepas di sini gitu dia? Kalau di mobil kan jaraknya kan ada jauh ya, dari engine ke bagian kopling ini kan ya, ada sekitar jarak 1 meter lah ya. Nah, maka kita manfaatin jarak 1 meter itu menggunakan selang, ya, selang kopling atau kabel kopling. Nah, jadi selang atau kabel kopling itu fungsinya untuk meneruskan tenaga hidrolis tadi sampai ke silinder pelepas atau release master, ya. Release master ini fungsinya tadi untuk apa? Untuk mengubah energi hidrolis menjadi energi mekanik. Mekanik. Iya, kebalikan dari master cylinder. Ya, kemudian energi mekanik tersebut dimanfaatkan oleh garpu pelepas untuk mendorong bantalan pelepas atau release bearing. Ya, garpu pelepas berarti release fork. Mekanik. Iya. Kemudian bantalan pelepas ini ketika didorong oleh garpu pelepas atau release fork bakal menekan pegas diafragma kopling. Dia bakal menekan. Maka di situ terjadi pelepasan. Ya, terjadi pelepasan. Si plat ini tidak menekan lagi plat koplingnya. Ya, jadi ketika kalian menarik tuas kopling, maka putaran engine sampai ke roda itu bakal terputus atau terlepas ya.
Kemudian plat penekan, ya plat penekan ini tadi dia mengikuti pegas diafragma. Ketika pegas diafragma didorong, maka plat penekan akan kembali atau menarik dari tekanan ke plat koplingnya gitu. Nah, plat kopling itu fungsinya untuk apa tadi tuh? Ya, sebagai media bidang geseknya ya antara plat penekan dengan flywheel atau roda gila. Ya. Iya. Paham ya berarti ya. Ketika kalian menarik itu, maka kondisinya di sini itu saling menarik gitu. Tarik sampai bekas diafragma juga bakal menarik. Nah, ketika kalian melepas, maka yang terjadi adanya gesekan di antara plat kopling ini dengan flywheel kemudian plat penekan. Maka putaran dari engine itu terhubung ya. Sok, ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Dari komponen ini ya, Ini belum ke transmisi, ini masih di kopling. So, waktunya masih ada sekitar 6 menitan lagi. Yang itu tuh Pak, kampas koplingnya mobil dah Pak. Ya, kampas kopling mobil. Nah, plat kopling ini kampas kopling. Jadi dia itu komponennya sedikit mirip sama kanvas rem ya. Kanvas rem itu untuk apa sih? Jadi ketika kita narik rem, dia akan menggesek cakramnya kan ya, kalau di motor. Maka di situ akan terjadi pengurangan putaran. Perputaran roda berkurang, ya kecepatan laju juga berkurang, RPM juga berkurang. Di situ di motor. Ini plat kopling juga sama. Ketika plat kopling ini ditekan, maka dia juga akan terjadi gesekan. Ya. Betul nggak? Nah, bedanya kalau di kanvas rem itu kita menekan untuk mengurangi tenaga putarnya ya. Tapi kalau kanvas plat kopling ini ketika ditekan maka dia akan meneruskan energi dari engine-nya. Iya, makanya Pak, kalau di motor dia, Pak kenapa motor saya itu ketika udah lama aja, udah sekitar 3 tahun, nah ketika dilepas rada agak berat, ada slip gitu. Maka bisa jadi itu terjadi keausan pada kanvas. Iya. Kanvas koplingnya, plat koplingnya. Habis lah ya kata bahasa kitanya. Kanvasnya udah habis. Udah aus. Ya. Sok ada lagi. Boleh kita diskusi aja santai, relax. Bapak juga berharapnya mah enaknya itu tatap muka kan ya. Kalau tatap muka kan kita kan sembari nunjukin komponennya kan ya. Tapi nanti ada wacana mau tatap muka. Semoga kita bisa tatap muka ya. Biar maksimal pelajaran. So, ada yang mau ditanyain lagi? Gak apa-apa, sekitar keseharian kalian aja yang tahu tentang kopling tuh. Kalau enggak, yang tadi saya jelaskan. Masih ada waktu 3 menit. Berarti untuk secara umum ya, ada gambaran sedikit paham ya? Iya. Ini ya, dari kita menekan itu ada sedikit paham. So kalian boleh cari nih, dijadiin tugas saja. Kalian cari komponen-komponen kopling dari pedal sampai ke flywheel-nya.
ini kan Bapak kan yang ditaruh di sini kan ini ya, apa namanya, nggak lengkap gitu tuh. Nah, berhubung emang tadi waktunya udah mepet, jadi ya udah seadanya aja gitu, daripada kehabisan waktu. Terus tambah lagi ini kan pakai komputer sekolah ya, nggak bisa dicari gitu. Nanti berarti tugasnya kalian cari komponen kopling dari pedalnya ya, dari pedal koplingnya sampai ke flywheelnya ya. Nanti kasih tahu juga yang lainnya ya, yang nggak masuk di Zoom ini nih. Iya Pak. Nah, untuk minggu depan kalian pelajari tentang transmisi ya. Ini untuk review minggu depan aja. Kasih gambaran. Jadi transmisi itu fungsinya tadi untuk apa yang kemarin tuh? Untuk menyesuaikan momen atau torsi sesuai dengan kondisi jalan. Nah, boleh nih kalian cari nih komponen-komponen transmisinya boleh. Kalau enggak hafalin dulu boleh. Jadi nanti kita diskusi gitu tuh. Enak kalau diskusi itu lebih gampang ditangkap. Torsis itu apa Pak? Torsi itu tenaga. Jadi di engine itu namanya torsi. Ya. Tenaga putar. Torsi itu tuh. Bukan tenaga buat mukul ya. Itu beda lagi. Oke. Berarti dicukupkan saja ya. Iya. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurang jelas, kalian boleh tanya gitu di grup. Oke. Berarti tugasnya tadi untuk minggu ini kalian cukup cari komponen sama dihafalin aja ya. Fungsinya dihafalin. Ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.